berbahagia Ibu dan Bapak Guru. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi 2.1.A.8 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Enda Prandani dari SMP Negeri 9 Bayang Lincir, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Musi Banyuasin. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid berdasarkan Tomlinson 1999 pada halaman 14. Konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dimana seorang guru memberikan keluasaan pada muridnya untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Upaya yang harus dilakukan guru agar pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan di kelas adalah: yang pertama, melakukan asesmen awal berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau survei menggunakan angket atau kuesioner. Yang kedua adalah menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dirancang dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu hasil belajar menjadi optimal? Yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Profil belajar murid, pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon yang terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan atau memberi kepuasan diri. Yang kedua adalah menerapkan strategi diferensiasi yang tepat. Ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan materi yang diajarkan pada murid. Kedua adalah diferensiasi proses, berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, berkaitan dengan produk yang dihasilkan murid. Bagaimana sih koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak? Untuk dapat memetakan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, memiliki nilai inovatif dalam membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, serta dapat menjalin kolaborasi dengan murid, rekan sejawat, dan orang tua siswa untuk dapat mengetahui informasi karakter belajar murid, serta guru berperan sebagai pemimpin pembelajar. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak? Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah tercapainya capaian pembelajaran yang didasarkan dengan kebutuhan murid. Hal ini menunjukkan perubahan pada peserta didik yang sejalan dengan visi guru penggerak untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif. Lalu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif? Pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif di mana guru berperan sebagai manajer, di mana murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan dengan teman sekelasnya dan gurunya,
sehingga murid merasa bagian dari kelasnya sehingga lingkungan positif akan terwujud. Sekian, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan, salam dan bahagia.